Baik, sejenak kita ulas tentang materi yang telah berlanjut, yaitu tentang materi dalam bagian psikologi juga, yaitu adalah tentang motivasi. Baik, motivasi secara umum itu tentunya sudah dipahami bersama. Saya yakin kawan-kawan mahasiswa ini jago-jago nih motivasi. Yang perempuan memotivasi yang laki-laki, ya gitu ya. Yang laki-laki motivasi yang perempuan di sini, gitu. Sehingga motivasi ini sudah merupakan bukan hal yang asing lagi, gitu, motivasi. Oke, terkait dengan ini, silahkan yang berargumen terkait dengan motivasi dari mahasiswa. Apa itu motivasi? Masih ingat? Ya? Dorongan. Ya, baik. Kata-kata semangat. Ada yang bisa ngasih contoh kata-kata semangat? Ayo, kamu pasti bisa. Jangan menyerah. Itu adalah merupakan suatu kalimat-kalimat motivasi. Dan hari ini kita akan menyambung terkait dengan yaitu psikologi belajar, motivasi belajar. Sejenak kita kembali kepada pengertian dari motivasi itu sendiri. Motivasi itu sama halnya dengan yang namanya motif. Motif itu sudah disampaikan tadi ya, dorongan, motif, gitu ya, atau gerak, atau sesuatu yang bergerak. Jadi ada motif. Kemudian kalau motivasi psikologi berarti adalah rangsangan dorongan pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku. Kenapa orang murid itu jadi semangat belajar? Kira-kira kenapa? Karena ada dorongan, gitu. Nak, belajar nak. Kalau naik kelas, saya berikan kamu hadiah sepeda motor. Itu adalah motivasi. Secara umum. Selanjutnya adalah menurut Abraham Maslow, motivasi dapat diartikan sebagai energi kekuatan seorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi atau antusiasme. Sama halnya ketika rekan-rekan mahasiswa datang ke kampus ini, motivasinya ngapain? Gitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk wujud adanya dorongan. Entah karena orang tua atau karena si dia, Allah Allah. Itu balik kepada diri masing-masing. Itu motivasi. Nah, sedangkan motivasi belajar, ini tadi sudah kita jelaskan, itu dapat kita lihat dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Kemudian belajar merupakan usaha yang dilakukan secara sadar. Jadi siapapun yang datang ke kampus belajar, maka dia adalah orang yang sadar bahwasanya dia belajar. Jadi bukan karena yang lain-lain. Adanya perubahan dalam diri seorang, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Ingat, belajar itu adalah adanya perubahan, baik secara afektif, kognitif dan psikomotorik. Seperti itu. Selanjutnya, ini dia motivasi belajar. Menurut Sardiman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Kemudian Nur Mulyadi mengatakan membangkitkan dan berikan arah dorongan yang menyebabkan individu melakukan perbuatan belajar. Begitu. Ada dua motivasi. Yang pertama itu adalah motivasi in. Apa maksud dari ini? Nah, berarti ada motivasi yang lahir dari dalam diri sendiri. Maknanya tanpa ada faktor dorongan dari ya. Tanpa ada paksaan atau dari dorongan orang lain. Dia datang kemari karena memang betul aku ingin belajar, aku ingin berubah, aku ingin menambah pengetahuan. Selanjutnya apa? Motivasi X. Berarti motivasi yang berasal dari luar. Nah, dari luar itu akibatnya orang lain berupa ajakan, perintah ataupun paksaan sehingga siswa belajar. Belajarlah kau nak, mama kasih kau 5.000. Itu motivasi apa? Berarti ada faktor X yang mengakibatkan dia baru mau belajar. Oke, saya pikir itu merupakan suatu pengantar
mahasiswa. Sekarang silakan kemukakan pendapat saudara terkait dengan kehadiran saudara di sini adalah motivasi X atau motivasi instruktif. Silahkan saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Baik, sudah selesai. Baik, kita tampilkan video berikut. Baik, itu hanya secuplikan video yang menjelaskan bahwasanya motivasi itu adalah dorongan dari segala perbuatan. Yang datang kemari karena faktor intrinsik siapa? Berarti semuanya datang itu adalah faktor ekstrinsik. Biasa satu kelas itu kalau dia datang kemari karena disuruh. Ekstrinsik itu kan faktor luar. Yang memang datang ke kampus itu karena memang kesadaran sendiri siapa? Intrinsik tadi. Ada berubah lagi? Tidak ada. Sama semua. Baik. Nah, rekan-rekan mahasiswa perlu disadari faktor itu tidak bisa kita jenis motivasi tadi tidak bisa kita hilangkan, baik dia intrinsik ataupun ekstrinsik. Maka terkait dengan itu, mereka yang datang belajar kemari karena dorongan sendiri memiliki perbedaan dengan mereka yang datang kemari karena ada dorongan dari luar. Sama-sama ada dorongan, tapi dalam diri sendiri, dan yang kedua ada dari orang lain. Datang ke kampus, mana tahu dia juga datang. Nah itu kan ekstrinsik, bukan datang dari diri sendiri. Begitu sampai kampus dia tidak datang, menurut dosen itu tak mau. Kenapa? Masih terbayang wajah si dia. Begitu kira-kira. Nah ini dia. Apa indikator motivasi dalam belajar? Disiplin. Kemudian kepuasan. Kemudian keamanan. Nah, itu dia. Disiplin, kepuasan, dan keamanan. Kemudian apa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Ingat, cita-cita atau aspirasi. Tentu ada cita-cita yang kalian selipkan sampai dengan titik ini kalian berada di kelas. Nah, disesuaikan juga. Motivasi belajar itu sesuaikan dengan kemampuan siswa. Kondisi siswa, kemudian kondisi lingkungan siswa, kemudian dia unsur dinamis dalam proses KBM seperti perhatian dan kemauan. Dan ada upaya guru dalam proses KBM. Ini yang penting bagi kita. Kalau tidak ada kegiatan ini, upaya guru dalam membangkitkan motivasi siswa, itu akan sulit bagi siswa untuk mengalami perubahan dalam belajar. Makanya seorang guru juga harus bisa dalam memotivasi seperti itu. Baik, nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau disampaikan? Ingin bertanya silahkan, kita buka forum untuk diskusi. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe, nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan? Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Baik, video tadi sudah ditampilkan. Sekarang silakan masing-masing kelompok bentuk ini 1, 2, 3, 4 untuk menganalisa video tersebut, kemudian dikumpulkan pada akhir perkuliahan.
Saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Baik. Saya pikir waktu sudah selesai. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan tugasnya. Baik, tugas sudah dikumpul. Saya mintakan ada masing-masing kelompok atau perwakilan dari mahasiswa merefleksikan dari pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini terkait dengan motivasi. Silahkan, ada yang ingin menyampaikan, masing-masing kelompok boleh. Oke. Jadi yang bisa kita simpulkan dari penyampaian materi hari ini yaitu tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah serangkaian kegiatan atau dorongan yang mendukung proses pembelajaran. Motivasi belajar itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada dorongan intrinsik dan ekstrinsik. Yaitu motivasi belajar yang intrinsik itu yaitu dorongan yang berasal dari diri pribadi atau diri sendiri, dan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari lingkungan sekitar atau dari luar dari pribadi orang itu sendiri. Oke, baik. Saya pikir demikian perkuliahan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya silahkan nanti dirangkum sendiri tentang perkuliahan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nafdatim bilhamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.